Ya, ini segmen terakhir topik minggu ini Pak Danis. Pak Beni, silakan closing statement. Ya, saya kira saya ingin mengklarifikasi sedikit apa yang disampaikan Pak Dwi Pak Jokowi bukan pencitraan. Bahwa infrastruktur pencitraan. Saya kira sebaliknya Pak Dwi tadi mengusulkan agar segera pertanian, perkebunan dan sebagainya. Semua pertanian, perkebunan, kemudian itu memerlukan infrastruktur dasar. Apa bentuknya waduk, bentuknya irigasi, bentuknya jalan. Bagaimana kita bisa mendistribusikan hasil-hasil perkebunan kalau tidak ada jalan dan sebagainya. Yang memadai. Ya. Baik, itu satu. Yang kedua tadi mengenai pembiayaan, pemerintah sekarang sedang mengusahakan agar untuk infrastruktur itu ada pembiayaan infrastruktur untuk non APBN. Jadi dari dana-dana yang ada di masyarakat itu dicoba misalnya dari mana saja? Dari tabungan, misalnya dana pensiun, kemudian dari Taspen, ya, asuransi itu pemerintah ini juga mengeluarkan obligasi. Iya, obligasi udah. Itu yang memang dicoba untuk dihimpun sehingga dana itu menjadi produktif, memberikan return yang baik sambil kita membangun infrastruktur. Jadi yang paling penting adalah saya kira kita tidak jor-joran. Statement saya di awal ini untuk mengejar ketertinggalan. Tidak ada negara yang bisa maju tanpa ada infrastruktur dasar. Tapi harus juga dipikirkan mengenai prioritasnya. Baik, setuju, lalu kemudian sedikit beralih ke perikanan dan juga pertanian. Seperti itu. Pak Beni, silakan closing statementnya. Iya, Jokowi ngebut bangun infrastruktur judulnya. Itu hal yang positif menurut saya. Dan sepanjang kita itu nggak terbebani dengan APBN, masalah dampaknya yang positif bagi masyarakat, saya kira karena ini menyangkut infrastruktur dasar, tentu kita nggak bisa menimbang-nimbang hanya dari sisi ekonominya saja. Ya, jadi kita harus buka akses kepada masyarakat ini sebagai bagian dari keadilan. Tapi saya setuju langkah berikutnya ini tidak cukup itu. Ya, kita harus membangun termasuk sarana air minum, ya, air bersih, dan juga untuk membuka lapangan kerja. Itu lebih bagus jor-joran, tapi itu intinya adalah industri. Ya, industri yang memberikan lapangan kerja. Nah, desa, dana-dana desa ini sebaiknya memang digunakan melalui gotong royong di desa itu. Jangan membiayai konsultan-konsultan ini, itu nanti akan keluar lagi uang dari desa itu. Tapi kalau dibiayai dengan gotong royong di situ, saya kira maka orang miskin di desa, orang yang daya belinya rendah itu sekarang ini bisa ditingkatkan. Saya kira ini program yang berikutnya. Baik. Pak Beni Pasaribu, Pak Danis H. Sumadilaga, terima kasih sudah hadir di topik minggu ini. Pemirsa, itulah tadi sajian 1 jam topik minggu ini. Kami akan kembali pekan depan tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.